Rupanya tesis Kiai Imaduddin Utsman dan dukungan umat Islam betul-betul membuat Habib-Habib keturunan imigran Yaman dan para muhibinya merasa resah, gelisah dan terguncang kejiwaannya. Mereka mungkin nyaris putus asa mencari jalan keluar bagaimana nasab mereka bisa diselamatkan agar tetap tersambung sampai ke Rasulullah. Berbagai upaya telah mereka lakukan. Jangan sampai tesis Kiai Imaduddin betul-betul merungkatkan nasab Ba'alawi, tetapi sampai saat ini mereka belum bisa membantahnya. Gelombang prahara tesis Kiai Imaduddin belum bisa mereka atasi. Datang gelombang prahara kedua yang jauh lebih besar dari umat Islam Nusantara, yang terbuka hati dan pikirannya untuk meluruskan berbagai hal yang dianggap tak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Gelombang prahara kedua dari umat ini betul-betul membuat kalang kabut Ba'alawi. Apa itu? Tuntutan untuk membuktikan ketersambungan nasab mereka ke Rasulullah. Tidak hanya melalui kajian kitab nasab, tetapi melalui uji genetika, yaitu tes DNA. Tes DNA betul-betul menjadi momok yang menakutkan bagi Ba'alawi. Mengapa? Karena uji genetika melalui tes DNA adalah bukti otentik catatan nasab seseorang yang tak bisa diakal-akali atau dicurangi. DNA merupakan catatan original Sang Pencipta, yang dibawa oleh setiap manusia, dan hal ini sudah mampu dibaca oleh para ahli, yang terbukti sangat akurat membaca silsilah nasab seseorang. Kita semua bisa melihat bagaimana resahnya Habib-Habib Ba'alawi. Itu tercermin dari apa yang mereka lakukan saat ini dengan melakukan tindakan ancaman dan teror atau bisa dibilang persekusi kepada orang-orang yang dianggap mengusik nasab mereka dan mendukung tesis Kiai Imaduddin. Beberapa teror dan ancaman yang mereka lakukan, diantaranya ancaman seorang muhibin yang mengancam beberapa orang dan kiai, bahkan sampai menghalalkan darahnya. Lantas seorang Habib yang mendatangi pengurus RMI PCNU Jakarta Timur yang mendukung tesis Kiai Imaduddin. Terupdate mereka melakukan ancaman via telepon kepada Tengku Muda Qori, yang dikenal vokal menyuarakan masalah nasab Ba'alawi, dengan ancaman untuk berhenti menyuarakan dan membahas masalah nasab Ba'alawi. Teror dan ancaman yang mereka lakukan, menunjukkan kejiwaan mereka sedang terguncang hebat hingga tidak bisa berpikir waras dan cerdas. Tindakan semacam ini menunjukkan jika mereka sedang mengalami stres berat. Hal ini juga menunjukkan jika tindakan ancaman mereka, menunjukkan sikap yang tak dewasa dalam menyikapi setiap perbedaan, dan hal ini mungkin disebabkan oleh doktrin-doktrin yang mereka terima selama ini, yang selalu mengagung-agungkan nasab Ba'alawi, yang mereka klaim sebagai keturunan Rasulullah yang harus dicintai, dihormati, dan dimuliakan, dan tak boleh dipertanyakan keaslian nasab mereka. Dalam video doktrin Habib kali ini kita akan menyimak doktrin seorang Habib yang cukup dikenal umat. Mari kita simak bersama. Langit, begini. Ini kalau udah dijelaskan nggak paham. Santri kan? Tahu, nih langitnya. Masih ada bintang nggak itu? Lihat, tadi ada bintang nggak? Ada. Kalau di langit masih ada bintang, aman. Kalau udah di langit nggak ada bintang, di langit gelap gulita, awas. Tanda-tanda bencana akan datang. Itu menurut ilmu perbintangan. Tapi menurut ilmu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau Habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan.
Amar ma'rufnya bagaimana? Amar ma'ruf nahi mungkar disampaikan dengan kalimat yang benar, kata-kata yang baik, bukan mencaci, bukan memaki, bukan merendahkan, bukan menghinakan. Miris medsos, jangan ikut-ikutan. Siapapun Habibnya, Habib yang sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang tidak sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang sepaham dengan kamu, Habib yang tidak sepaham dengan kamu, namanya Habib, hormati. Namanya Habib, hormati, muliakan, junjung tinggi. Jangan sampai tanganmu mengetik, menulis, atau lisanmu berbicara yang buruk terhadap anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau mau dunia ini aman, orang-orang di sono tuh tahu, di sono luar Indonesia, sono yang pengen kiamat cepat datang dulu. Kamu pengen kiamat cepat datang? Pengen? Enggak toh? Nikah aja belum udah kiamat. Jangan dulu. Kalau nikahnya pas kiamat itu asik. Terus nikah langsung mati gitu kan ya. Dan kabar gembira, orang yang kiamat masih hidup itu seburuk-buruk manusia. Jadi kalau kita ini insya Allah sebelum kiamat mati semua. Jadi pilih mana? Mati sekarang atau mati pas kiamat? Nggak pilih dua-duanya. Orang-orang di luar sana paham, kalau di Indonesia ini mau hancur, Indonesia ini mau remuk, Indonesia ini mau binasa, caranya gampang. Jadikan masyarakat Indonesia benci sama habaib. Jadikan masyarakat Indonesia nggak suka sama Habib. Makanya cek medsos, luar biasa. Begitu ada satu Habib yang nggak disukain, gencar tulisan-tulisan yang nggak beres itu muncul. Tiap menit, tiap detik itu jumlahnya luar biasa. Kenapa? Biar sampai nanti harga diri Habib habis. Tidak ada lagi sebutan kehormatan untuk Habib. Nyebut Habib nggak mulia lagi, Habib nggak takzim lagi, Habib nggak cinta lagi. Maka miris. Kadang ada orang ditangkap karena satu tindak kriminal, misalnya begitu. Kebetulan dia seorang Habib, disebut Habib Fulan. Ini melanggar yang namanya hal yang nggak benar yang nulis jurnalistik itu. Kenapa? Maka seyogianya disebutkan namanya saja. Kalau namanya Anton ya Anton, namanya Budi ya Budi, namanya Salim ya Salim. Nggak perlu pakai Habib. Coba kalau yang ditangkap misalnya ada orang yang ditangkap, pembunuhnya adalah Fulan Al-Jawi, Fulan orang Jawa, Fulan orang Bugis. Ini namanya mengadu domba, membawa kasta dan marga. Itu suatu yang tidak baik, dan itu sudah mulai dihembuskan di negeri ini. Makanya santri harus waspada, sadar diri untuk apa? Cinta Habib, cinta Habib. Tadi apa kata Habib Rizik? Jaga Habibmu, jaga ulamamu, jangan benci para habaib. Selama bintang-bintang itu masih ada di negaramu, di negara saya, di negara kita makmur, Indonesia akan aman. Jelas? Doktrin-doktrin semacam inilah yang bisa menjadikan umat taklid buta, yang bisa membahayakan kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia tercinta. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.